you're nothing, well you're fine. Stop trying to... Halo guys, kembali lagi bersama kami di podcast Anak Muda yang disingkat apaan? Potmood. Podcast Anak Muda. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang seputar fenomena-fenomena yang terjadi pada kalangan muda, yaitu khususnya pada Gen Z ya, yang akhir-akhir ini baru lulus, yaitu ya sarjana lah. Nah, pada kesempatan kali ini Mas Gilang, kita akan mengundang siapa? Ada sebuah narasumber kita nih, bintang tamu kita. Dia ini Gen Z juga kebetulan dan baru lulus lah. Baru lulus dia. Mau langsung aja disambut kali ya? Langsung aja kali ya, kita Langsung sambut. aja. Namanya Maria Natalia. Silakan. Kak. Halo Kak. Halo. Siang. Makasih. Iya, Kak, gimana kabar Kak? Cukup baik, lumayan baik. baik. Ya Oke. kabarnya. Cukup baik. Dari mana ini Kak? Dari Flores. Dari Flores. Jauh juga ya. Iya. Ini merantau di sini sampai lulus. Iya. Lulus dan akhirnya sudah lulus dan berhasil menyelesaikan segala mata kuliahnya yang diampu. Iya. Jadi, oh ya sebelum sebelum kita ngobrol-ngobrol, kayaknya nggak enak ya kalau nggak minum ya. Saya punya pembantu, namanya Siapa tuh? Hani namanya. Jadi kalau Hani ini dipanggil begini nih aja. Udah begini ya. Jadi Hani. Asik. Nah, ini cara muncul nih Haninya nih. Coba Hani. Aus nih Hani. Kita Kamu mau mesen apa tuh? kopi. Kira-kira tuh. Kalau saya kopi sih. Kopi. Kak Maria mau apa? Nggak usah. Oh, nggak usah. Iya nggak usah. Yakin nih? Nggak usah. Yakin, Nggak nggak usah. usah. Lo men. Mau minum yang bersoda-soda lah. biar Soda melek. aja, boleh, silakan. Hani, mana Haninya? Panggil dong. Hani. Iya, Bang. Iya, kopi dong, kopi. Kopi apa? Kopi Kak. Kopi hitam satu, sama minuman soda satu. Udah itu aja. Udah. Bang. Udah Bang. Gak usah, udah, Nggak usah. kenyang. Oke. Silakan Bentar Hani. ya Bang. Iya. Oke, sembari nunggu nih. Sembari Hani membuatkan kopi untuk saya. Oke. Oke, kita akan ini ya membahas dulu perihal fenomena yang ada. Mungkin Bang Gilang mau membahas suatu hal Tapi sebelum masuk yang segar-segar. Ya, sebelum masuk ke materi ya pertanyaan-pertanyaan, kita tanya-tanya dulu nggak sih si Kak Maria ini? Oh iya Boleh. benar. Kan Tanya dia apa? merantau kan Iya, dari benar. Flores. Nah ini baru berapa tahun Kak di Jakarta berarti tuh? Udah dari 2022, terhitung sudah masuk 3 tahun. 3 tahun Iya. di Jakarta. Gimana sama Jakarta tuh? Jakarta memang kota metropolitan yang dimana semua orang bekerja untuk mencari kerja, termasuk kita anak-anak rantau datang ke sini untuk kuliah dan untuk kerja sih. Menurut saya perbedaan dari kampung dan di Jakarta sini sangat berbeda Jauh jauh. ya. Iya. Iya. Oke, jadi Kak Maria di sini ngekos Tinggal sama saudara. Tinggal Kebetulan sama ada saudara. saudara di sini juga. sama saudara kandung berarti ya. Iya. Oke, jadi Kak Maria merantau sudah selama 3 tahun. Oke Kak, selama menjadi lulusan sarjana, pengalaman apa yang Kakak dapatkan setelah lulus mengenai pekerjaan Kak? Pengalaman saya selama ini kan saya membantu kakak saya untuk bekerja di importer kayak gitu ya. Kayak di perusahaan-perusahaan kayak gitu. Jadi saya tahu sedikit tentang mengenai rencana pekerjaan, rencana karir kayak gitu. Kalau menurut saya rencana karir kedepannya itu lebih dari diri sendiri, tentang mengenai pengalaman kita, skill kita di mana, yang kita harus mengasah skill kita itu di mana gitu. Berarti lebih keterampilan ya, soft Iya, skillnya soft gitu ya. skill, benar. Jadi berarti Kak Maria tuh setelah lulus terus nyari pengalaman bersama kakak ya? Iya, benar. Mengembangkan keterampilan diri Iya. dan lain-lainnya. Oh iya nih, berarti kan Kak Maria ikut kakaknya selama udah 3 tahun dari masa berkuliah sampai lulus kayak gini ya. Iya. Nah, kalau saya pribadi
kan juga ada ya pengalaman kerja lah sebagai seorang kasir gitu kan selama berkuliah. Nah kadang kala nih suka bingung gitu Kak, namanya kan kita setelah lulus kan haruslah nyari pekerjaan yang kiranya selaras sama yang kita ampuh sama Iya, selama kuliah ya iya Kak. kan. Iya. Nah kadang-kala nih anak-anak kayak saya tuh, contohnya saya deh, ibaratnya saya kan juga masih bingung gitu, gimana sih cara nyari pekerjaan yang sesuai dengan bidang yang saya Bidang. ampuh gitu. Mungkin Kak Maria bisa menjelaskan bagaimana? Kalau sesuai dari diri sendiri sih, dari bidang diri sendiri sih, selama ini kita keterampilannya di bidang apa kayak gitu. Jadi kita harus mengasah keterampilan kita di bidang seperti nyanyi, itu kita harus mengasah kemampuan kita di bidang nyanyi. Seperti ini, kita bisa karaokean, latih nada kita, suara kita, seperti itu. Kalau kakak-kakak sekalian, biasanya ngasah skillnya dengan cara kayak gimana? Kalau saya lagi itu ikut kayak e-courses, jadi kayak pelatihan online gitu. Oh, iya, Jadi kayak benar. misalkan kalau saya pengen latihan apa ya, kalau lagi itu ada dari mata kuliah saya BK Industri nggak, jadi dia pelatihan HR ya kayak gitu ya. Iya. Jadi kayak misalkan kita data analis data analisis, kayak misalkan manajemen manusia tuh kayak SDM-nya kayak gimana kayak Bagus gitu. tuh Kak kalau ikut pelatihan online juga, atau lebih bagusnya ikut pelatihannya langsung saja kayak gitu. Langsung aja ya, Iya, kayak. langsung aja. Jadi Supaya ibaratnya bisa, kita lihat ya. iya, gambaran kita bisa dari lihat. mana, prosesnya Langsung gimana. dipraktekkan oleh kita. Oh gitu. itu sih benar. Nah itu lagi itu kita selama 1 semester ya Bang ya, ya belajar BK Industri itu, jadi kita tahu itu gambarannya, oh ini ternyata pekerjaan, kita tahu seluk beluknya gitu, ada apa namanya perusahaan yang seperti ini dan itu gitu. ternyata gini loh proses apa sih SDM-nya di perusahaan tuh kayak gini gitu. Iya, kayak gitu, mulai dari perekrutan sampai Penerimaan. pemeliharaan, penerimaan segala macam gitu. Ngomong-ngomong kakak sekalian, ini semester berapa sih? Sekarang kita naik semester 6 ya. 6 Wow. Bentar lagi ini. Sebentar lagi skripsi nih. iya udah mulai nyari judul Judul ya. iya. Tapi Semangat. ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong Kak, ini si Hani Lama kali. lama banget Lama kali, Le. nggak minum Kak ya? Hah? Hani? Mana Ya Hani? ampun, Tat. Iya. Ini kopinya. Oh iya, Bang makasih Han. Hani. Nah, satu lagi. Kak minum ya Kak. Iya, minum Terima Kak, kasih. silakan. Ya, makasih Hani. Hani baik. Ini ngomong-ngomong labelnya kita belum kita lepas. Kali aja bisa masuk kali ya sponsor ya. Oke. Mantap nih kalau minum kopi Iya. hitam. Jadi fokus gitu buat ngobrolnya. Gak ngantuk ya Nggak Kak? ngantuk. Nah, jadi lanjut lagi, kan banyak nih Kak fenomena kayak misalkan anak sarjana yang setelah lulus dia bingung nyari kerja apa ya. Iya Kak, kebanyakan kayak gitu. Dan lebih kebanyakan kayak gengsi sih Kak. Gen Z ya. Iya. Nah, ini sebenarnya saya juga kadang-kala berpikir kayak misalkan, wah ini entah dari lapangan pekerjaan yang sempit atau memang anaknya yang males. Nah, Eh, fenomena-fenomena ini kan kadang juga saya sering temui lah mungkin di lingkup saya ya. iya. Banyak lah. Lumayan ya, banyak Lumayan. ibaratnya lulus tapi dia masih mau kayak leha-leha, mungkin masih mau jalan-jalan. Nah ini kira-kira Kak, kalau dari hasil analisis Kakak selama Kakak menjadi pasca sarjana, menurut Kakak ada nggak di lingkungan Kakak ini faktor atau indikasi yang paling utama anak-anak sarjana ini malah memilih malas-malasan dulu, nggak kerja gitu? Kalau menurut saya sih dari faktor diri sendiri sih. Karena dari sendiri itu malas, terus leha-leha kayak gitu. Dan gengsi sekarang lebih kayak pekerjaan itu dipandang dari uang gitu. Oh, jadi Iya. dia money oriented, Iya, nggak benar. pengalaman gitu Iya. ya? Pengalamannya belum ada, tapi maunya gajinya di atas. Di atas. Pokoknya UMR lah Iya, gitu. iya benar-benar. Jadi bisa dibilang gengsi ini lebih lihat dari uang sih ketimbang Lebih dari pengalaman uang, ya. iya. Berarti dia lebih milihin ini men lifestyle. Lifestyle-nya, Iya. lifestyle-nya dia Iya. pengen yang ini yang hedon ya Iya kan. benar Kak. Jadi dia tuh apa sih yang nggak ngelihat
apa yang dia miliki sekarang gitu. Benar-benar. Dia mau gue pengen ini Iya, tapi dia ini tuh sendiri nggak mau ngeliat kita kurang apa sih Iya, betul. gitu kan. Dia kurang introspeksi diri ya. Nah, iya. Dan juga pengalamannya nggak ada tapi pengen gajinya yang tinggi Besar, kayak gitu. iya. Skillnya nihil Iya. tapi mintanya gitu. Minta gajinya naik. Nah, terus nah ini kan jadi ibaratnya jadi suatu hal yang cukup gimana ya kalau Signifikan lah. Iya, betul. lumayan ini sih lumayan jadi PR gitu Iya, buat PR anak-anak. sih. Apalagi kan saya juga Gen Z ya, Iya, ibaratnya ketemu kita juga lingkungan. gengsi kak. Iya, ketemu lingkungan yang kayak gitu-gitu lagi malah ibaratnya wah bawa arus lah Iya, segala bawa macem arus kan. sih. Nah, kalau saya pribadi kadang-kala saya menyikapinya dengan ya udahlah saya lihat diri saya sendiri mampunya saya di mana dan saya coba terus improve lah gitu. Iya, betul. Nah, kalau Kak Maria sendiri nih Kak Maria, Iya. kan setelah pasca sarjana kan kakak udah pastinya setelah wisuda tuh memikirkan tentang karir kakak gitu. Iya, pasti Nah, itu kak. Ada nggak misalkan gini kak, kayak hal-hal yang paling penting di diri kakak untuk selalu dikulik, misalkan entah dari keterampilan kakak di bidang-bidang yang kakak ampuh selama kuliah atau mungkin di bidang luar kayak misalkan kakak entah mungkin menyanyi, memasak dan segala macam, ada nggak misalkan yang dikonsenin untuk menjadi suatu mata pencaharian gitu, Soft skill lah. soft skill ya, betul. dikembangin gitu. Iya, semenjak lulus sih udah mikirkan kena saya pinginnya setelah lulus langsung jadi guru ya kak. Oke. Jadi sekarang ini saya lebih kayak ikut pelatihan-pelatihan seperti apa ya, ikut guru-guru di sekolah, Oke. seperti ikut pelatihan kursus bahasa Inggris kayak iya, gitu. oke. Dan lebih membuat keterampilan kita untuk menjadi seorang guru itu kayak gimana itu. Terus mungkin yang saya lakukan selama ini yaitu untuk mengasah skill saya dengan memasak. Terus apa ya, lebih kayak hal-hal yang membuat saya senang gitu kan untuk mengasah skill saya kayak gitu sih. Berarti kalau dari sisi apa namanya yang di luar dari akademik kakak juga terus ya mengasah. Iya skill betul itu. kan. Gitu. Amin. Terus kakak sekarang ini jurusan apa sih? Oh kita bimbingan konseling. Nah ya, Kita bimbingan Oh BK ya kak? BK, BK. Iya. Jadi mau jadi guru atau Itu psikolog nih kak? Semoga ya kita jadi guru sih kalau saya. saya belum tahu sih. Belum tahu ya, Kak. Kenapa tuh, Kak? Cuma kalau misal ini tuh saya mau jadi HRD. Cuma kan kalau HRD tuh harus S2 kak. Oh ada S2. S2. Mau di mana tuh kak? Apa tuh? S2-nya. Oh S2-nya kepengennya sih kalau nggak misalkan ya di kampus yang sekarang, Oh, kalau iya. nggak yang di Padang tuh UNP. Itu ada dia sekolah apa sih konseling. Soalnya Berarti kakak ini mengerti dong tentang psikolog, guru BK itu seperti apa, Ya, sedikit-sedikit sifat lah ya. seseorang. Sedikit lah kak. Sedikit. Ya, walaupun belum pakem ya. Belum pakem banget. Belajar lah kak. Iya. Belajar terus kita. Namanya masih dasar. Sah. Masih Iya. dasar. Nah, jadi kan tadi kita udah mengetahui itu bagaimana perjalanan kemarin yang merantau Iya. dari Flores, apa namanya menjadi pasca sarjana udah kurang lebih setahun ya kak? Iya udah Setahun ya. sedang. Nah, jadi mungkin cukup sulit ya, apalagi untuk anak perantau Cukup yang- sulit sih kak. Iya. Iya. Apalagi kan ibaratnya relasi juga nggak terlalu ini ya kak. Iya, nggak terlalu luas juga Ya, nggak relasinya. kayak kita kan anak metropolitan, kayak Iya. teman rumah pun ada gitu ya kan. Ya, anak teman sekolah pun ada. Nah, terus selanjutnya mungkin ini kak, gimana cara kayak misalkan Kak Maria nih sebagai diri kakak aja gitu untuk mempertahankan kayak apa ya, keterampilan diri, kualitas diri kakak. Jadi kan mungkin setelah wisuda kan pasti kita kayak mungkin ya, kalau saya sih berasumsi kayak wah bingung nih, Linglung Iya, lah, iya. linglung. kita bingung nggak sih. tahu lebihnya diri kita di mana. Mungkin kan ada yang kayak gitu. Kalau Iya. mungkin beberapa orang mungkin termasuk saya, kayak misalnya saya bingung saya harus kerja kayak apa, kemampuan saya yang lebihnya di mana, pakemnya di mana. Nah, jadi kan berarti harus ada apa namanya
list gitu ya, ibaratnya saya ibaratnya list kayak mengenal diri sendiri gitu. Nah kalau kakak sendiri kebingungan nggak misalkan ketika kakak setelah lulus nih kakak malah apa namanya Langsung hilang dapat arah gitu atau langsung nemu nih saya Oh iya. langsung gitu. Bingung sih kak, soalnya selama kuliah itu kan kita cari pengalaman juga susah juga. Terus circle kita kan itu aja kak. Iya, Jadi kayak untuk mencari kerja itu susah. Kenapa susah? Karena dari diri kita kan nggak ada skillnya, nggak ada kemampuannya. Jadi perusahaan yang kita lamar itu kan membutuhkan skill. Terus apa ya? Membutuhkan orang dalam juga. Jadi menurut saya itu bingung untuk setelah lulus itu bingung untuk mencari kerja itu sangat bingung sih kak. Jadi dari tempatnya, dari kesempatannya gitu ya, Iya. yang benar-benar cukup membuat Kak Maria nih struggle ya ibaratnya. Iya. Bingung ya. Nah kadang juga saya juga ngerasa gitu tuh kak, kayak misalnya saya udah mau nih kayak nyari pekerjaan misalkan di tengah-tengah saya lagi ongoing ngampus gitu ya, kadang bingungnya gitu kak, ini kerjaan ini butuh orang yang kayak gini tapi Iya. saya nggak bisa, Iya betul kak. saya nggak benar-benar. punya keahlian segala macam, mau terjun juga ibaratnya kan Takut juga kan, takut kita nggak juga punya gitu. Kita nggak punya skillnya, apa-apa segala iya. macam, kalau kita ayoin juga perlu modal segala macam Iya, kan. betul. Nah kiranya ada nggak nih kak kiat-kiat atau mungkin Tipsnya. kan pasti kan anak muda kan diambang pilu gitu kan, diambang yang wah ini apa namanya terjun apa Pengalaman lah. enggak, iya terjun apa enggak gitu. Belajar sih. Belajar ya. Iya, terus belajar. Sekarang kan ada sosmed kan. Bener sih. Luas banget sekarang kan, jadi apa-apa semua di YouTube, TikTok. Jadi sekarang itu tutur-tuturnya semua di TikTok, YouTube. Jadi sekarang gampang sih cara belajarnya. Terlebih kita Gen Z sekarang, komputer Iya, kita udah wah, iya tahu. bener sih, Jadi belajarnya itu lewat HP juga bisa, atau ikut pelatihan-pelatihan kayak gitu. Iya Kak. sih, Iya. bener sih, iya sih. Dan kursus-kursus itu bagus sih, kita mendapatkan sertifikat. Oh iya, Iya, sertifikat juga untuk itu ya. Kan perusahaan juga membutuhkan sertifikat itu. Iya sih, bener Di mana sih. bidang yang kita terjuni itu membutuhkan itu kan. Iya, bener. Jadi lebih kayak mengasah skill kita sih kan. Iya. itu sih bro, penting bro itu Itu ya. bro. Penting Sertifikat, gak itu? pelatihan, Soft skill Iya. lah. Ente gimana nih? Ini kan kita mau ya lah 1,5 tahun lagi bro. Ente gimana nih? Semangat, Kak. Ente gimana? Kalau gue sih masih apa ya, masih bingung lah mau kedepannya apa. Cuma dari sini kan dari pembahasannya si Kamaria ini, jadi kayak buat gue kesadar gitu kalau misalkan oh ternyata tuh penting ya buat bikin step by stepnya gitu. Iya, step betul, by stepnya Kak. benar-benar. Gue mau ngelakuin kemana itu harus terarah gitu kan. Nah coba apa ya, menurut Kamaria nih, relasi itu penting gak sih kak kalau misalnya buat dapat kerja? Sangat penting kak. Kita membutuhkan relasi yang sangat luas itu karena di lingkungan kita itu butuh relasi karena kita melamar kerja, jadi kita udah bisa dapat informasi dari relasi-relasi kita itu. Iya, sangat penting sih menurut saya. Jadi berarti pintu awal ya. Iya, pintu awal. Jadi Skill komunikasi juga perlu itu kak. Iya, komunikasi juga ya. komunikasi ya betul. Yang terampil itu ya, Iya. yang ngelobi orang Iya. guys. Yang ngelobi orang guys. Biar Harus pintar-pintar ya. Harus Iya, pintar-pintar, pintar-pintar gitu, komunikasi ya. kak. Nah ini yang sebenarnya kadang kan kayak kaum Gen Z gitu. Iya, Kang Bian sekarang Mentalnya kan yang iya mentalnya kadang kalau down banget. misalkan di apa namanya di Bocehin karena dikit. punishment atau pressure sedikit di lingkungan kerjanya kan langsung kayak keluar ya. Iya betul. Gak kuat tuh. Nggak kuat, Iya nggak kuat itu. gitu. Dimarahin dikit langsung Down nyinyir lagi, gitu. iya, langsung ya. nyinyir, langsung apa namanya ngomong di belakang. Iya. Nah ini nih yang sebenarnya banyak terjadi fenomena yang terjadi di lingkungan kita ya. Iya, Gen Z. Yes, ya. Iya Nah, betul. ini Gen Z lagi, Gen Z lagi. Gen Z lagi. Gen Z ini parah. Guys, anak muda guys ya. Tapi kak menurut kakak itu kalau misalnya itu terjadi, kakak pernah nggak sih ngalamin yang si Kak Farhan ini yang bilang tadi? Pernah sih kak. Pernah itu gimana tuh kak? Cara antisipasinya gitu? Iya. Menurut saya itu lebih ke diri sendiri sih kak. Oh, oke. Ya, lebih ke diri sendiri. Jadi
lebih paham diri sendiri. Lebih kayak apa sih, kontrol dirinya Iya, ya, kontrol dirinya, kontrol iya. emosinya. Benar-benar. Nah, apa namanya? Aduh, bingung tadi kan jadi hilang. Coba lu mau nanya aja. Dia juga lumayan banyak kalau kesahnya Ayo kak, di bidang Ayo, Kak. pekerjaan nanti. Coba Ces, cerita Ces. mungkin kakak berdua udah ada yang kerja kali? Kalau saya, iya saya lagi tuh masih ongoing lah sampai sekarang menjadi Iya, seorang di mana, seorang Kak? kasir. Di barbershop Kak. Oh, iya. Iya. Kalau kakak? Kalau saya dulu, jadi sebelum ngampus tuh kerja dulu kan, Mm-mm. beberapa bulan lah ini. Nah di situ saya sebagai apa ya, customer service lah, ngadepin customer gitu kan, ngadepin Banyak klien. pengalaman dong kak. Iya, makanya apa sih, coba kali saya mau masuk ke BK, iya kan, jadi ngadepin orang tuh kan, jadi bermasalah kayak gimana. Sama juga, tapi kalau saya tuh di bidang piala gitu, jadi dia mau pesen piala kan, gini, mau kayak gini. Nah, dia tuh keluh kesah tuh men. Jadi emang sih dari Kamaria bilang tuh yang penting mah komunikasi. Nah, dari situnya tuh bermasalah tuh komunikasi. Komunikasi yang nggak efektif gitu ya. Iya, Jadi betul. banyak melibatkan hal-halnya Kesalahpahaman. Iya. Nah, ini kan juga kadang ini Kak. Ini kan gimana ya? Kayak misalkan gimana caranya seorang manusia muda yang generasi Z ini tahan banting gitu. Misalkan gini, burnout nih kan ibaratnya udah stres banget nih sama pekerjaan gitu. Di lain sisi kita harus kerja, harus punya duit. Iya sih. Tapi di lain sisi emosional kita di tempat kerja kita kepressure mulu. Nah, ini gimana nih ya cara kita mempunyai segala yang ada nih misalnya. Nah, itu segala aspek misalnya dari segi emosional atau mental kita lagi down banget, tapi satu sisi kebutuhan. Nah, ini gimana? Kak? Itu kesabaran sih kak. Kesabaran, bener juga sih Ces. Kesabaran yang perlu itu. Karena di dunia kerja itu ada yang suka dengan kita, ada yang nggak suka kan. Iya sih. Jadi ibaratnya tahan banting lah. Iya. Tahan banting. Jadi kan di perusahaan itu ada yang kamu kayak tutup dulu. Sorry. Nah, dikunci dulu. Kunci. Ngapain coba? Pewe. 2706. Nah, kayak di lanjut. Berisik soalnya. Di sana. Ada iklan. kayak di perusahaan itu kan ada yang kita dekat sama bos, atau ada yang iri hati atau kayak gimana ya, lebih kayak dari diri sendiri yang sabar sih, harus sabar, harus pintar-pintar atur komunikasi dengan orang, jaga attitude itu sih. Jaga attitude sih, Ya, bener betul sih. betul. Apalagi kan kita di lingkungan yang berarti intelektual lah orang-orangnya Ya. gitu kan. Gak mungkin kan ibaratnya orang yang nggak intelektual nih, maksudnya nggak berattitude nih masuk ke dalam sebuah instansi yang ada. Kalau Gen Z sekarang kan lulu gue gitu. Iya benar sih. Attitude juga kan Benar-benar. B banget kan Iya. Gen Z itu. Benar-benar. Jadi harus ditingkatkan lagi gimana kita bersosialisasi sama orang, menjaga Iya. attitude kita sih itu sih. Kita empati juga. Iya kayak empati kita kan itu yang terhadap orang harus lain. di. Iya. Jess, apalagi Jess? Ente Jess. Kan katanya sih ya karena gue sering nongkrong gitu kan sama anak-anak muda yang udah kerja nih men. Yok. Katanya itu zaman sekarang nih ijazah nih katanya nggak cukup gitu. Ijazah memang nggak cukup sih kak, skill kita yang cukup. Nah itu tuh skill yang paling penting tuh yang wajib kita miliki gitu sebelum buat kerja itu apa kak? Kalau misalnya dari kakak nih. Niat Niat. kita ya, niat untuk kayak seperti saya datang dari Flores, niat saya untuk apa kayak gitu. Yang penting niat Modal sih. ya, modal awal ya. Iya, Modal awal ya. modal awal kita itu niat. Karena menghadapi suatu pekerjaan kalau dari diri kita nggak niat, nggak bisa sih kak. Iya. Nah, apa namanya? Kalau niat udah, introspeksi diri udah, Iya kak. pekerjaan pun udah selaras nih. Bagaimana cara kita untuk selalu apa ya, ibaratnya bukan selalu, Lihat lah. iya selalu kayak misalkan nih diri kita introspeksi lagi,
introspeksi lagi. Jadi tuh semakin hari tuh ada motivasi diri gitu kan untuk selalu bisa berkembang gitu. Nah ini kan hal yang motivasi kan hal yang sulit dilihat ya, disadari gitu kan. Nah ini gimana nih sebagai seorang Kak Maria nih untuk selalu bisa memacu diri untuk misalkan apalagi di pasca sarjana ini kan persaingan pekerjaan Ketat lah. makin banyak, iya kan. Walaupun ya emang ladang pekerjaannya banyak, cuman kan yang berminat juga banyak gitu. Nah ini gimana nih cara Kak Maria nih nggak stressful, nggak overload dalam menanggapi sesuatu gitu tuh gimana Kak? Kalau dari pribadi saya sih jalani aja. Jalani aja. Ya, jalani aja. Pos pertama Santai gitu, terus santai. apa ya? Lebih kayak memahami pekerjaan kita, Iya, iya, terus lebih mendengarkan orang juga. Mendengarkan Terus, orang, iya, mendengarkan lebih. orang. Terus apa ya? Kayak nikmati pekerjaan yang kita sudah lakukan dari awal. Terus apa ya? Lebih sayang sama pekerjaan kita karena Iya, kalau masuk cinta ya. masuk ke suatu perusahaan itu sangat sulit sih. Benar. Iya. Benar. Ngapain kita masuk ke perusahaan itu dan kita tidak melakukan baik-baik gitu. Iya benar. Terus cinta, kita harus menghargai diri kita juga ya segala macam. Nah jadi di penghujung acara seperti ini ada nggak kamu kiat-kiat nih sebagai seorang pasca sarjana seperti Kak Maria nih, kiat-kiat untuk setidaknya anak muda memiliki strategi awal yang bisa mengantarkan dirinya sampai ke gerbang pekerjaan. Nah ini gimana Kak? Menurut saya jangan sebelum kuliah itu kita harus memikirkan karir kita ke depannya itu gimana. Justru dari sekarang ya, Iya, kayak dari misalnya sekarang. kita ini ya kayak Mikirin semester tuh. 6, iya. Mikirin karir kita ke depannya bagaimana. Iya, Kedepannya kita harus kayak ngapain. Iya. Harus asal skill kita, Iya, terus benar. kemampuan kita Iya gimana. benar. Terus lebih belajar dan mencoba terus menerus hal-hal apa yang harus kita persiapkan ke depannya apa. Kan zaman kedepannya itu kan akan berubah kan. Iya, betul. Sekarang ini kan lebih kayak anak-anak Gen Z, Iya, tidak benar. tahu kedepannya apa kayak gitu. Iya, Jadi benar. lebih kayak mengasah skill kita, Iya, kesabaran, benar. dan mencari tahu kedepannya itu lebih yang dibutuhkan apa kayak gitu. Iya, ini ya ibaratnya Jangka panjang lah. jangka Iya, panjang. jangka panjangnya apa kayak gitu. Terus lapar dengan informasi friend. Iya, gitu. betul. Dan itu tuh apa sih ya, senjata paling utama lah. Senjata paling Iya. utama. Buat si Benar sih, setuju sih. Lebih kita lebih terampil untuk mencari informasi sih ya. Cari, mengolah dan juga Iya. menerima tentunya ya. Nah, di ujung pengajar. Ada yang mau sampaikan nggak? Ini sih kalau dari gue pertanyaan terakhir ya. Terakhir. Apa sih yang Kak Maria harapkan di dunia kerja gitu kan? Apakah cara kerja yang fleksibel atau gaji besar atau kesempatan untuk terus belajar? Kesempatan untuk terus belajar Wah, sih. ini keren banget. Gokil, men, gokil. Keren Iya. banget, Kacau, Ces. kacau. Gila. Ya, kesempatan untuk Iya terus sih, iya belajar. sih. Kenapa ya Kak? Kalau untuk gaji kan setiap manusia itu kan butuh uang ya. Iya, benar. Butuh uang. Terus untuk kesempatan itu nggak datang 2 kali Kak. Benar sih. Ya, kesempatan itu nggak datang 2 Ini kali. refleksi nih, men. Iya. Refleksi. Karena kita mencari pekerjaan itu sangat susah dan luar biasa sih. Perjuangan harus membutuh perjuangan yang benar-benar menguras tenaga kita, emosional. Melamar kerja itu membuat apa ya, pribadi kita menjadi ya kenapa saya nggak dapat kerja. Oh, menyalahkan diri Ya, sendiri. menyalahkan diri Ah, sendiri iya itu. benar. Ketika Pesimis jadinya. ya ketika mendapat pekerjaannya harus santai, nikmati aja pekerjaan kita sudah dapat itu. Apalagi di metropolitan ini kan Iya, banyak luar biasa sih Kak itu banget. metropolitan itu luar Banyak biasa. banget. Banyak banget Iya. coy. Banyak yang namanya orang-orang sikut-sikutan dalam Iya. industri, apa namanya orang-orang nggak peduli, Iya, segala betul. macam kan. Tapi Iya. kita juga nggak bisa nyalahin. Nggak bisa nyalain Iya. karena emang masing-masing kita kan Masing-masing punya pribadi kebutuhan kan ya. orang Oh, berbeda-beda. Beda-beda gitu karena emang apa namanya kota yang menjadi sentral utama ya untuk Iya, mencari betul. pekerjaan. Iya.
Nah, jadi ya Kak Maria ternyata memilih untuk terus belajar, apalagi nih untuk anak-anak muda nih guys. Jadi kalian juga harus terus belajar. Jadi ya kiat-kiatnya ya itulah, kalian harus terus belajar. Jadi sekiranya mendapat informasi selama ongoing ngampus, kalian cari informasi. Iya, betul. Jadi ibaratnya benang merahnya adalah kalian mendapat informasi, kelola dan juga menerimanya nih yang pentingnya, yang baiknya, serta juga dari kesimpulan Kak Maria nih Step by mengenai step. step by stepnya juga harus kalian nih di breakdown lah. Misalkan kalian nih unggulnya di mana Dari sekarang dari pikirin sekarang Iya, dipikirin sebelum lulus lah. sebelum lulus gitu. Jadi kalian jangan menyerah gitu ya. Iya, Kita juga masih terus belajar gitu. Kak Maria juga masih terus iya, mau belajar. terus belajar kita. Masih terus keep going gitu kan. Kita masih ada di hal-hal yang kita nggak tahu gitu Buat ke depannya kayak gimana. Nah, jadi mungkin sekian dari podcast Podcast anak muda. Nah, jadi terima kasih Kak Maria Iya, sudah sama-sama, hadir dan Kak. jadi narasumber kita. Jauh banget men dari Jauh banget Flores. dari Gila, Flores. gila. Dan Gua- ya, Nasib emang Kak, nasib. kebetulan merantau, jadi ya kita undang Kak Maria dan kebetulan beliau sedang berkesempatan Iya. gitu ya. Jadi thank you buat lo semua Yang udah Jadi, nonton. udah nonton, jangan patah semangat dan see you guys di Potmood Podcast Anak Muda. Bye bye. Gak What's good people? Balik lagi anjing. Tahu ulang-ulang. Enggak udah lanjut aja. Boleh kita ya? Oh ya. Udah slow aja. Nah, emang Anggap aja. What's good people? Kurang gede demi Allah. Kita maksudnya